tentang tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan. Hadis yang ketujuh dan hadis yang kedelapan. Hadis yang ketujuh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisih janji. Wa idza tumina khana, kalau dia berjanji atau kalau diberi amanah dia berkhianat. Kalau diberi amanat dia berkhianat. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Walahuma, dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kalau tadi dari hadis Abu Hurairah, ini hadis yang lain dari sahabat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang ke-8. Ada tambahan, wa idza khasama fajara. Kalau dia bermusuhan atau dia lagi bermusuhan dengan sahabatnya, suatu saudaranya, maka dia berbuat fajir. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Abdullah bin Amr bin As, lengkapnya Rasulullah SAW berkata, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. 4 perkara jika terdapat pada seorang hamba, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, barang siapa yang memiliki sebagian daripada 4 perangai tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka pada dirinya ada sebagian perangai kemunafikan. Hatta yada'ah, sampai dia tinggalkan perangai-perangai tersebut. Apa 4 perangai tersebut? Idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada qadar, kalau dia berjanji maka dia berbuat curang. Wa idza khasam fajar, kalau dia bermusuhan maka dia berbuat fajir. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan maksudnya adalah yang zahir menyelisihi batin. Yang zahir menyelisihi apa? Batin. Dan nifaq ada 2. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi, kemunafikan keyakinan, itu adalah kekufuran. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mereka zahirnya KTP-nya Islam, namun mereka benci kepada Islam. Subhanallah. Saya terkadang memikirkan bagaimana hidayah benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan orang-orang munafik. Mereka itu tinggal bersama Nabi. Mereka juga sholat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat, mereka sholat malas-malasan, tapi mereka sholat. Yura'unan nas, mereka berbuat riya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka juga zikir kepada Allah namun cuma sedikit. Jadi orang munafik itu bukan orang yang tidak ibadah, mereka juga ibadah. Oleh karenanya orang munafik di zaman Nabi juga sholat jamaah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, asqalus sholawat alal munafiqin. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah orang sholat apa? Sholat subuh dan sholat apa? Isya. Kenapa? Di zaman Nabi gelap, nggak ada lampu. Kalau nggak datang nggak ketahuan. Jadi mereka malas berangkat. Tapi kalau zuhur mereka sholat jamaah. Banyak orang munafik. Orang sekarang yang tidak munafik tidak berjamaah. Dulu orang munafik mereka sholat berjamaah, namun riya tentunya. Mereka sholat zuhur, sholat berjamaah. Mereka sholat asar, mereka sholat berjamaah. Maghrib masih remang-remang mereka datang karena kelihatan. Waktunya isya udah lenyap. Kenapa nggak datang, nggak ketahuan? Jadi mereka sholat. Yang menakjubkan juga mereka bukan cuma sholat, mereka dengar ceramah Nabi, mereka lihat mukjizat Nabi. Mereka lihat atau tidak? Mereka lihat. Terkadang mereka ikut jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengar wejangan-wejangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang Arab, ngerti bahasa Arab, ngerti isi Al-Quran. Mereka mengerti tentang balaghah dan keindahan bahasa Al-Quran. Namun mereka tidak beriman. Ini menakjubkan. Ini dalil bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya heran, saya ke Saudi ketemu dengan teman-teman orang Libanon. Kata mereka di Libanon banyak Kristen. Loh, kok bisa Kristen? Kan ngerti bahasa Arab. Kan bisa baca Al-Quran. Kita bilang iya bisa, tapi hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik yang dengar ceramah Nabi saja tidak masuk Islam. Mereka masuk Islam karena ketakutan saja, sehingga zahir mereka Islam, KTP-nya Islam, batinnya kufur.
Mereka tidak suka dengan syarat. Ini namanya nifaq i'tiqadi, nifaq yang derajatnya kufur. Sebenarnya benci terhadap syariat Islam. Dan di zaman ini ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang seperti itu. Kata Allah, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, kau akan dengar perkataan mereka. Kenapa? Orang munafik ini pandai ngomong. Pandai bersilat lidah. Kalau berbicara dengan bahasa-bahasa yang modern. Namun mereka benci dengan syariat Islam. Namun mereka tidak suka syariat Islam diterapkan. Terkadang mereka mengejek orang yang berjilbab. Namun mereka mengatakan pernikahan sejenis juga boleh. Mereka mengatakan semua agama masuk surga. Ini orang-orang yang KTP-nya Islam benci dengan syariat Islam, tidak mau diterapkan syariat Islam. Mereka ini orang-orang munafik zaman sekarang.